kelompok 3 ingin membahas tentang konflik benua Afrika. Saya Raden Faris. Saya Rahel Kantri. Saya Lutfita. Saya Abdi. Oke, kita akan ngobrol santai nih. Gimana kalau kita nih bahas konflik dari salah satu benua yang ada di dunia? Sebelum kita pembahasan, kalian udah pada tahu nggak sih benua di dunia ini ada berapa? Yang aku tahu ada 5 deh. Apa? Bukan ada Iya. 5. Jadi Ada 6 benuanya. coba apa aja? Itu. Aku juga lupa. Tolong. Aku cari Google, aku juga Saya cari ya. cari Google. Oke. Ini di lupa nih. Nah, Iya. benua di dunia itu ada benua Asia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Antartika, Eropa, dan Australia. Oh itu ya. Tapi kita di sini mau bahas salah satu benua aja kan? Iya, kita bakal bahas satu aja. Nah, kalian ada tahu nggak benua Afrika itu luasnya berapa, kekayaannya gimana, terus konfliknya apa aja yang ada di benua Afrika? Aku tahu luasnya berapa. Berapa? Kalau nggak salah sih sekitar 30 juta kilometer gitu. Wah, luas juga ya, Mas. Iya, dan benua Afrika kan benua terluas kedua setelah Asia. Oh iya. Tadi kan Rahel nanya nih, kekayaan benua Afrika gimana? Kalian ada yang bisa jelasin nggak sih kekayaannya itu gimana? Aku bisa jelasin. Sabar dulu, Coba agak lupa nih. jelasin. Aku cari Google dulu. Oke. Oke. Aku juga cari coba ya. Ini ada nih. Apa? Nih, benua Afrika itu menyimpan beragam kekayaan alam dan yang besar. Kekayaan alam yang besar. Iya. Barang tambangnya antara lain tembaga, emas, uranium, dan timah yang terdapat di Zaire. Tapi luas wilayahnya, kayaknya jumlah penduduk dan melimpahnya kekayaan di Afrika tidak diimbangi dengan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Tapi kenapa melimpahnya kekayaan di Afrika tidak diimbangi dengan kemakmuran rakyat? Kalau itu aku nggak tahu, Rahel. Aku tahu deh kayaknya. Karena tingkat pendidikannya rendah dan peperangan yang tidak berkesudahan nggak sih? Oh gitu ya, Hel. Iya dan gitu. Tadi kan kita udah bahas nih luas benua Afrika, kekayaan benua Afrika. Selanjutnya kita bakal bahas konflik yang ada di benua Afrika. Tapi Hel, sebelum ke topiknya, aku penasaran deh, kenapa sih benua Afrika ini sering banget disebut benua hitam? Aku juga penasaran. Dulu sering dengar dongeng. Stop it. Get some help. Dengar doang, tapi nggak tahu maksudnya apa. Oke. Aku juga kurang tahu sih, Abdi. Raden gimana? Kan udah ada yang tahu nggak? Aku tahu sedikit lah. Kan udah ada yang tahu nggak? Aku tahu sedikit lah. Apa Benua tuh Afrika Banyak tahu disebut- juga ya, Abdi. Iya, Lah, baik biasa. kayak pengetahuannya oke juga ya. Benua Afrika disebut benua Stop it. Get some help. hitam Nah, karena warna kulit penduduk Afrika yang tinggal di sana kan Stop it. Get some help. hitam. logo. Namun Tapi kita nggak boleh rasis ya, Weh? Iya. Yang boleh rasis. Tapi kan Iya. kita kan Ini berbeda istilahnya kalian nggak tahu kan? Iya. Iya, apa aja istilahnya? Belum tahu. Iya, apa tuh? Benua hitam juga digunakan oleh orang Eropa untuk benua Afrika karena sebagian besar kan wilayah Afrika kan pada abad ke-19 adalah wilayah yang tidak diketahui dan belum dijajahi. Hal ini karena medan yang berat akibat hutan yang lebat dan penyakit tropis yang mewabah seperti malaria. Oh, jadi intinya itu karena penduduk Afrika ini kulitnya berwarna hitam. Ya, karena itulah dibilang warna hitam. Oke, ada yang mau dibahas lagi nggak nih tentang benua Afrika? Kita mau ke topik utamanya nih. Gimana? Aku nggak ada, Hel. Gimana yang lain? Nggak ada sih aku. Gimana kalian? Nggak ada. Gak ada terus. Ya, Soalnya lah. kok. Nggak ada. Nggak ada ya, oke. Ada yang bisa jelasin nggak tentang konflik Kongo ini? Dimas belum baca. Dimas. Oh iya. Apa? Apa? Aku pernah baca Nanti ulang lagi ya. Kita coba ya. aku pernah baca di mana gitu. Kalau konflik benua Afrika itu ada 4. Salah satunya konflik Kongo. Kayaknya dia suara HP deh. Itu buka HP aku aja lah. Nggak bisa kau jangan lihat sini. Cukup Ali sama aku aja. Nanti ketahuan. Jadi gimana potong ini nanti? Hah? Enggak, ulang dari awal. Gak usah lah. Enggak gitu. Ada yang mau dibahas lagi nggak nih, Weh? Tentang benua Afrika. Kita mau ke topik utamanya nih. Aku nggak ada sih. Kalian? Aku juga nggak ada sih. Gak ada terus, Wak.
yang Ayolah. ada di mana ya? Iya. Aku pernah baca di mana gitu. Kalau konflik benua Afrika itu ada 4. Salah satunya konflik Kongo. Udah nggak sih? Bang dari di Google ya. Oh iya, ada yang bisa jelasin nggak sih tentang konflik Kongo ini apa? Aku tahu, aku dijamin. Aku cari Google dulu ya tapi. Oke. Nah, Aku juga. jadi wilayah Kongo ini telah menjadi medan perebutan sejak periode Perang Dingin karena wilayah ini memiliki kekayaan sumber mineral yang sangat dibutuhkan industri. Awal konfliknya itu, sebelumnya negara Kongo ini bernama Zaire dengan pemerintahan Mobutu Sese Seko atau pro-Amerika. Dalam pemerintahannya, ia telah mengeksploitasi sumber kekayaan alam di wilayah Zaire selama 30 tahun dan hasilnya dinikmati segelintir elit dan rezim yang berkuasa. Tega banget ya yang bisa menikmati kekayaan alamnya. Cuma yang berkuasa aja lagi. Nah ya Hel, maka dari itu mulai muncul kekecewaan dari rakyat Mobutu Seko karena banyaknya kasus korupsi dan mulai hancurnya ekonomi. Kalau nggak salah karena hal itu munculnya pemberontakan dari pihak oposisi ya. Iya, Salah satu- kayaknya sih kalau nggak Iya salah. kan? Salah satunya pemberontakan Popular Revolutionary Party PRP, kemudian bergabung dengan kelompok pemberontak dan milisi suku Tutsi yang anti Mobutu dan membentuk aliansi baru. Kalian pada tahu nggak aliansi baru ini namanya apa? Aku tahu namanya Alliance des Forces Democratiques for a Liberation du Congo Zaire. Agak belibet ya Iya, bacanya. agak belibet ya. sorry. Bacanya lost tapi nggak apa-apa. Mayel. Terus pasukan AFDL CZ ini mendapat dukungan dari beberapa negara ini, yaitu Angola, Burundi, Rwanda, dan Uganda untuk menumbangkan rezim Mobutu. Oh gitu ya Di. Yalah. Tunggu dulu. Iya, Den. Abdi kan kurang, coba kesini dikit lah mukanya. Oke, udah. Apa ini lagi masukin aja. Tapi perang Kongo ini terbagi menjadi 2 nggak sih? Iya, benar, Den. Iya bener Den. Iya benar sih, aku beneran terbagi menjadi 2. Tapi aku penasaran, perang itu kayak terjadi tahun berapa sih Hel? Nah, perang Kongo terbagi 2. Perang pertama itu terjadi tahun 1996 sampai 1997. Terus perang kedua terjadi tahun 1998 sampai 2003 nih. Ada di Google ternyata. Ah iya. Yang kedua lumayan juga ya, Hel. Apa sih yang menyebabkan perang Kongo ini sampai terbagi 2? Pertama tuh karena faktor ekonomi, karena Leopard dan Arab Zanzibar sama-sama ingin menguasai kekayaan di Kongo. Ternyata karena faktor ekonomi sampai terjadi perang ya. Tapi aku penasaran deh gimana akhir dari perang Kongo ini. Jadi pada tahun 2003 nih, konflik ini diakhiri dengan ditandatanganinya perjanjian Pretoria dengan Rwanda dan perjanjian Luanda dengan Uganda. Isi perjanjian tersebut adalah pihak asing setuju untuk menarik mundur pasukannya dari RD Kongo. Oh, jadi akhir perangnya karena ditandatangani perjanjian. Dampak dari perang Kongo gimana sih? Ada yang bisa jelasin nggak sih? Ada yang mesti jelasin nggak nih? Dimas? Gimana? Mas gimana? Coba cari Google Mas. Konflik Cari ini. dulu deh ya. Dampak dari konflik Iya. Kongo ini. Coba aku juga cari. Aku share nih. Perang Kongo ini lebih banyak memberikan dampak negatif seperti kelaparan, kematian, kekurangan gizi, dan kemiskinan rakyat. Oh, jadi gitu guys penjelasan dari perang Kongo ini. Setelah perang Kongo kita mau bahas perang apa lagi nih guys? Apa ya, ada yang saran nggak perang apa lagi nih yang kalian tahu? Aku searching Google dulu ya. Kalau tadi kan satu orang ada. Oh, Aku tahu kayak gimana. Gimana? Tadi Dapat nih aku searching Google. Apa? Nih, jadi apa? konflik. Tunggu dulu kan belum. Kan nggak baca di Google tuh nggak di sini. Iya kan? Gimana weh kalau kita bahas konflik Afrika Tengah? Ada yang tahu nggak sih Afrika Tengah ini terjadi tahun berapa? aku searching dulu ya guys. Oke, Jadi cari kan- dulu. Jadi konflik Afrika Tengah ini terjadi tahun 2003 sampai 2013. Wah, lama banget ya. Jadi penasaran apa sih yang melatar belakang konflik ini? Nah, jadi latar belakangnya itu karena ada waktu itu negara Afrika dipimpin oleh Presiden Francois Bozier
sejak tahun 2003 ya. melalui kudeta militer. Naiknya Bozier. Kayaknya aku tahu deh. Tunggu. Apa tadi kau bilang naiknya apa? Bozier. Oh. Gimana kalau gantian aku aja yang baca? Nah, Ya kan, biar lebih jelas gitu. Buat iya. Bozi. Ini di Google. Iya di Google, nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Nah, naiknya Bonzize ini memunculkan respon ketidakpuasan dan pemberontakan dari kelompok kontra pemerintah. Hal ini dilatar belakangi atas isu praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau bisa disebut KKN, serta tindakan eksploitasi tambang berlian di Afrika Tengah untuk kepentingan Bozize sendiri. Oh, jadi intinya karena eksploitasi tambang berlian, guys. Ya. Den, tadi kau bilang kan muncul. Kan jadi kacau. Udah ngomong. Den, tadi kan kau bilang kan munculnya respon ketidakpuasannya tuh dari pemberontakan ini. Nah, kelompok dari pemberontakannya itu apa aja sih, Den? Kelompok pemberontakannya ada dua. Yang pertama UFDR atau Persatuan Pasukan Perdamaian untuk Kesatuan. Yang kedua ada CPJP atau Konvensi Patriot untuk Keadilan dan Perdamaian. Oh, Raden kan tadi ngejelasin latar belakangnya nih. Aku juga penasaran sih gimana sih jalannya konflik Afrika Tengah ini. Nah, aku juga penasaran sih ya, gimana kalau kau aja gitu yang jelasin jalannya konflik Afrika Tengah ini? Coba ya. Tadi nanya. Iya. Sorry. Tapi kan nggak haus atau nggak lapar gitu ya? Oh, iya. Makan, Makan aja dulu. makan lah. Den makan Den, Oke, oke. makan lah Den. Aku makan ya, aku makan. Udah dapat belum Mel? Kabar. Lama ya. Setahun. Udah. Udah jelek kali. Oke, aku satu nih dapat nih. Nah, pemberontakan tersebut direspon rezim Bezi dengan mengarahkan pasukan militer dan meletuslah perang pelukar. Nah, perang pelukar ini berhenti tahun 2007 ya dengan perjanjian damai di kota Birao antara kedua belah pihak. Apa tadi? Kota apa Hel? Kota Serius? Kota Kota sih ya? Kota Birawal. Apa? Birao. Kota Biro, terus lanjut lah. Di kota Birao. Nah, perang belukar ini berhenti tahun 2007 dengan perjanjian damai di kota Birao antara kedua belah pihak, namun pemerintah dianggap dianggap mengingkari poin kesepakatan perjanjian damai. Bentar ya. Oh capek ya? Haus. Ketahuan Lanjut mulu lah, kita aja tadi. lanjutin. Belum selesai kan Rahel? Belum selesai. Jelasinnya, tunggu lagi, sabar dulu. Nah, mengingkari poin kesepakatan perjanjian damai. Mana dia? Ada tahun. Oh ya. Nah, pada tahun 2012 muncullah pemberontakan CPSK, Rapat Patriotik untuk Menyelamatkan Negara. CPSK ini membuat alinasi dengan UFDR dan CPJP. Kemudian terbentuklah Seleka. Bentar ya. Ya bentar, aku potong ya. Aku potong dulu. Tadi kau bilang terbentuk Seleka. Seleka itu apa ya? Nah, Seleka itu ya aliansi. Aliansi itu sebuah hubungan kelompok atau negara yang bergabung bersama untuk mencapai tujuan bersama, bisa memakai perjanjian dan tidak memakai perjanjian. Nah, para anggota aliansi ini disebut sekutu. Wah, ternyata selain membahas konflik ini kita jadi menambah pengetahuan yang juga ya, we. Iya weh, gimana Abdi dan teman-teman paham kan? Ya udah paham aku. Lanjut lah bahas konflik paham Afrika sih Tengah kalau itu. aku ya. Lanjut lah. Tadi sampai mana kita bahasnya? Sampai mana sih Mas? Tadi kita bahas. Kok jangan menapa terus? Sampai terbentuknya Seleka. Oh iya, nah Seleka ini memulai aksi pemberontakan sejak Desember 2012 dengan berturut-turut menyerang dan menguasai kota-kota strategis. Rezim Bozi yang sudah kewalahan meminta bantuan pasukan negara asing. Gimana ya? Kalau akhirnya gimana sih ya? Ada yang mau menjelasin kan nih? Kan Rahel capek gitu jelasin gantian gitu loh. we. Dimas dong. Dimas sih Ya, 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 diem ya. aja dari tadi. Iya. Saya buka dulu. Oke. Terserah bahas apa aja mas. Nah, pas Januari 2013 diputuskan gencatan senjata perjanjian damai ditandatangani Di Libreville. Ini tolong ganti apa ya? Siapa ya? Ya cari Google Kayaknya di susah gitu Libreville ya. aja. Ya.
Ngeri apa ya? Napas Januari 2013 diputuskan di Gencet senjata perjanjian damai ditandatangani di Aku juga mau jadi Raden. Cirebon dengan poin bahwa pasukan Selaka harus Aku aja deh, aku juga ada Iya. nih. Nah, Lagi lah kok kayak gini. gitu. Gabon. Capek ya mas? Nah, Iya. Kadang tadi malam gua ngomong. gini. Minum kopi. Iya mas. Ya Allah, Gabon dengan poin bahwa pasukan Seleka harus direkrut menjadi tentara negara Afrika nih, Tengah dan Presiden Bozi. Dan dia tuh harus mengundurkan diri serta segera diadakannya pemilu legislatif. Oh jadi akhirnya Presiden Bozize ini mengundurkan diri juga ya? Iya, nah jadi gitu guys penjelasan dari Dimas tentang konflik Afrika Tengah. Kayaknya untuk pembahasan kita kali ini cukup sampai sini aja deh. Kalau ada waktu baru kita bahas konflik lainnya lagi ya. Iyalah, aku juga capek nih. Oke, tadi kan kita udah banyak ngobrol nih tentang konflik benua Afrika. Kalau kalian ada yang mau ditanya lagi nggak sih? Mana tahu gitu kan yang kita bahas tadi kalian ada yang belum ngerti. Nah, iya gimana Dimas, Abdi, Raden? Coba. Nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada, serius nih nggak ada. ya, Ya. Nanti pas ditanya nggak tahu. Besok lihat Google besok lagi. Oke, nah, oke. Dan untuk akhir dari pembahasan kita ini, Sebelum kita kan, akhir? kita kan udah ngobrol-ngobrol santai nih. Kita Mending tutup. makan dulu. Iya makan, gimana kita makan dulu? Kan ada pempek sama Alia. Iya, ambil dulu di, ambil dulu. Ayo, Kita ayo, makan dulu ayo. gitu. Ya, Setelah podcast. Kamu pempek. Namanya pempek. Iya, mau pempek. Apa lagi? dari Palembang mau Palembang ya? Enggak itu. Ya nanti di kampung. Makan dulu. Tapi ini susah. Ini makan nih. Satu, cubitin lah. Ih, janganlah di bawah tanganku. Ambil lah mas. Ini mas. Mana ya? Nanti kambing kau. Ini apa? Ada togenya pak. Tahu ini kan Pempek ya? Iya. Di bulu kan itu nggak suka. ada isi Nggak, makan. Mas tuh. Kupu-kupu tuh. ini apa di sini? Ah, toge. Enggak, Raden. Ya, ikan. Nanti kita masuk kali aja. Kita coba-coba aja ulang masuk kali lagi. Ya, udah apa ini. Nanti kita tengok lagi video itu. Apa ya habis makan gitu coba lagi. Enggak apa-apa lah udah itu nanti enggak dipakai. Oh, satu aja. Dipakai aja enggak apa. Kalau bukan. Ayo. Kita buat ini. Mama, mama mertuanya kan DEBR. Ini udah 10 menit belum sih? Nanti aku lihat. Katanya yang penting tuh jangan kurang dari 10 menit videonya. Sabar ya, aku free. Oke guys, udah sampai sini aja nih, kami udah kewalahan dan capek. Nah, maaf ya kalau kami ada kesalahan kata atau yang Maaf ya kan. iya, nah atau yang kurang gitu. Namanya juga manusia, pasti nggak luput dari kesalahan dong. Iya benar, maaf juga kalau penjelasan kami itu tadi kayak kurang tepat atau ada yang salah gitu. Iya. Terus banyak ketawanya gitu Iya, kan. maaf ya guys. Maaf ya. Kami juga ngobrol-ngobrol santai. Iya. Udah Ayo kita lah. akhirin yuk. Udah 1, 2, 3. Bapak Raden mau di luar. Oh iya. Oke, udah ya. Ada dari jemput guys, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.